Menggunakan handphone sebagai tablet. Jadi kita nulis 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini. Apalagi anak yang masih SD kelas 1, 2 atau 3 yang masih perlu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya, di tengah pandemi ini kita mesti harus berinovasi, terutama dalam hal pembelajaran jarak jauh. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh model pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan alat multimedia, di mana pada saat ini kita langsung live streaming melalui channel YouTube. Dan perangkat ini sebenarnya bisa dikombinasikan atau include dengan program atau aplikasi yang lain, misalkan Zoom, Meet, Microsoft Teams atau Office 365 dan yang lainnya. Tapi kali ini kami hanya mencontohkan langsung live streaming via YouTube. Nah, saya contohkan seolah-olah saya sedang mengajar di TPG, pembelajaran online juga. Para santri semuanya, ya, anak soleh solihah. Mari kita lanjutkan materi pelajaran kita. Kali ini kita masuk di bab belajar ilmu tajwid. Nah, ya, belajar ilmu tajwid. Nah, mari kita kupas apa itu tajwid. Ya. Yang pertama kita kenalkan dulu pengertian daripada tajwid itu. Menurut bahasa adalah tahsin, artinya memperbaiki atau mendatangkan bacaan dengan baik. Nah, kemudian sedangkan menurut istilah bahwa ilmu yang mempelajari cara mengucapkan huruf-huruf Al-Quran tentang tebal dan tipisnya, panjang dan pendeknya, sifat-sifatnya, dan hukum membaca huruf hijaiyah bila bertemu dengan huruf yang lain, sehingga menjadi suatu bacaan yang baik. Nah, yang pertama adalah pelajarannya hukum nun sukun dan tanwin. Jadi nun sukun atau tanwin dan tanwin, ya. Nah, kita akan belajar tentang ini. Hukum nun sukun dan tanwin. Ini nanti sudah ada beberapa hukum bacaannya dan tidak boleh disamakan. Ketika bertemu dengan salah satu huruf, maka nanti itulah akan ketemu hukum bacaan apa. Maka yang pertama adalah bacaan idgham bigunah. Apa itu artinya idgham bigunah? Idgham bigunah itu adalah masuk dengan dengung. Nah, sekarang kita kenalkan hurufnya dulu, ya. Idgham bigunah itu hurufnya ada ya, kemudian nun, mim, wawu, yan, mu. Bahasanya seperti itu. Nah, inilah tentang idgham bigunah. Maka nanti ketika ada nun sukun atau tanwin kok ketemu salah satu huruf ini, ya, ketemu salah satu huruf ini, ya, nun, mim, wawu, maka ini harus masuk dengan dengung. Seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu, inilah contoh pembelajaran menggunakan multimedia. Apa keuntungannya? Satu, siswa bisa melihat wajah kita karena ini pakai kamera, ya, disorot pakai kamera. Jadi kita masukkan kamera, kita menjelaskan, anak lebih memperhatikan dengan melihat visualnya. Visual itu video dan audionya. Kemudian kita bisa menjelaskan materi itu dengan PowerPoint. Tetap PowerPoint ketika ditayangkan, suara kita tetap masih masuk. Nah, kemudian yang ketiga, kita cukup menggunakan handphone sebagai tablet. Jadi kita nulis, nah ini tadi
Saya nulisnya cukup di sini. Ini sudah muncul dia dan saya nggak menggunakan penghubung apapun ya. Saya nggak menggunakan kabel sehingga kita bisa bebas bereksplorasi. Ya, itu kita bisa bebas. Dan ini memang didesain untuk pelajaran-pelajaran yang harus dijelaskan dengan menggunakan orek-orekan ya, seperti eksak, matematika, fisika, kimia. Itu yang jelas tidak bisa hanya ceramah, nggak bisa hanya dengan pidato menjelaskan dengan kalimat, harus ditulis. Nah, inilah solusinya. Maka Bapak Ibu bila tertarik dengan perangkat yang kami siapkan, silahkan bisa kami bantu proses Bapak Ibu untuk membuat pengadaan sampai nanti kami berikan pelatihan, Bapak Ibu bisa mengoperasionalkan. Ya, bisa mengoperasionalkan. Itu pemaparan dari kami, sekedar contoh bagaimana memanfaatkan multimedia, sebagai media pembelajaran jarak jauh yang interaktif, yang lebih mudah untuk diterima oleh peserta didik kita. Dan insya Allah kalau murid kita atau santri kita di rumah itu kita share-nya atau live stream-nya pakai YouTube, insya Allah pulsanya nggak begitu banyak karena kita nanti bisa paket topping. Jadi paket yang kita beli paket khusus untuk muter YouTube saja. Itu semoga ini bisa memberikan pencerahan, gambaran bagi Bapak Ibu semuanya untuk bisa memilih media yang tepat. Minimal ini bagian dari salah satu pilihan untuk menentukan media apa yang kami gunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, tapi maaf ya, ini tadi saya nulisnya baru pakai jari. Nah, harusnya nulisnya di sini nggak pakai jari, tetapi pakai stylus pen. Ya, karena stylus pen itu mahal, tapi nanti akan kami berikan cara membuat stylus pen dari bekas bolpen yang nggak kepakai. Bisa kita pakai ya. Jadi kalau stylus pen itu harganya ya ratusan ribu, tapi kita cukup nanti modal ya nggak ada 10.000 lah bisa punya stylus pen. Atau kalau nyaman pakai jari ya nggak apa-apa. Dan ini bisa dihapus ya Bapak Ibu ya, ini bisa dihapus. Nah, bisa dihapus. Nah, hilang. Kemudian kita mau ganti apa tadi misalkan ya, ini. Kalau misalkan matematika ya 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini. Apalagi anak yang masih SD kelas 1, 2 atau 3 yang masih perlu dibimbing itu, dengan metode seperti ini asal di rumah orang tuanya peduli menyiapkan perangkat penerimanya, laptop maupun handphone, insya Allah ini walaupun menggunakan moda daring tetap bisa akan diterima ya, tetap akan tidak mengurangi substansial dengan tatap muka, walaupun juga tidak sesempurna atau tidak semaksimal dengan tatap muka. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.